Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, habibina Muhammadin ibni Abdillah, wa alihi wa ashabihi wa mawala. Pemirsa Abi TV yang saya hormati rahimakumullah, di pertemuan yang lalu kita membahas dua ayat, yaitu ayat 6 dan ayat 7, di mana Allah menggambarkan bagaimana sikap sebagian manusia terhadap apa yang difirmankan Allah, terhadap apa yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad. Mereka memilih ingkar, memilih tidak membenarkannya, memilih untuk mengkufurinya, dan mereka oleh Allah akan diancam dengan azab yang sangat besar. Walahum adzabun azim. Di pertemuan kali ini ada ayat yang jumlahnya begitu banyak. Allah menggambarkan orang-orang yang menampakkan diri dalam hal perbuatan dan ucapan seakan-akan dia beriman, padahal sebetulnya mereka adalah orang yang kufur. Mereka menyembunyikan kekufurannya, disembunyikan di balik perbuatan dan ucapannya, sehingga orang-orang sekitarnya tidak mengetahui jikalau sebenarnya dia adalah orang yang kufur, orang yang tidak membenarkan apa yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka berpenampilan layaknya orang yang beriman, tapi sebetulnya mereka adalah orang yang mengingkari, tidak membenarkan, bahkan mengkufuri apa yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad. Allah berfirman di ayat 8, wa minan nas, dan sebagian manusia, mayyaqulu, yang mereka mengatakan, ada sebagian manusia yang senantiasa mengatakan, amanna billahi wa bil yaumil akhiri. Kami telah beriman kepada Allah, kata mereka. Kami telah beriman kepada hari akhir. Wa ma hum bimu'minin, padahal sesungguhnya mereka bukanlah orang-orang yang beriman. Allah sampaikan di dalam ayat ini bahwa ada sebagian manusia yang ketika ditunjukkan kepada mereka petunjuk Allah, disampaikan kepada mereka risalah Allah, maka mereka mengatakan amanna billahi wa bil yaumil akhiri. Kami adalah orang-orang yang telah beriman kepada Allah dan telah beriman kepada hari akhir. Kami adalah orang yang membenarkan adanya kehidupan pasca kematian. Kami juga beriman bahwa Allah itu wujud, bahwa Allah itu berkehendak, bahwa Allah itu senantiasa melakukan aktivitas, bahwa Allah itu menurunkan kebenaran, dan bahwa yang Dia turunkan mempunyai kebenaran yang sebenar-benarnya kebenaran. Mereka mengatakan demikian, wa ma hum bimu'minin, tetapi sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang tidak beriman. Para ulama berpendapat bahwa kelompok yang ini adalah kelompok orang-orang yang disebut dengan munafik. Orang yang munafik, orang yang
jikalau ngomong maka omongannya adalah bohong, jikalau dia dipercaya maka dia khianat, jikalau dia berjanji maka janjinya pun dia ingkari. Di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan kenapa sih orang-orang munafik yang sebetulnya dia kafir tapi menyembunyikan kekufurannya di hadapan manusia, yukhadi'unallaha walladzina amanu, mereka berusaha untuk menipu Allah, membohongi Allah, walladzina amanu, juga membohongi orang-orang yang beriman. Mereka mencoba berbohong kepada Allah, mencoba berbohong di hadapan orang-orang yang beriman. Maka Allah sampaikan, wa ma yakhda'una, dan tidaklah mereka itu membohongi illa anfusahum, kecuali mereka berbohong kepada dirinya sendiri. Wa ma yash'urun, tetapi mereka tidak menyadarinya, mereka tidak merasakannya. Satu hal yang kita bisa mengambil pelajaran di sini, sebetulnya sikap apapun yang ada pada kita, yang ada pada manusia, terkait respon kita kepada Al-Quran, respon kita kepada risalah yang Allah turunkan, itu efek dan akibatnya akan kembali kepada kita sendiri. Seseorang yang memilih kufur, dia tidak percaya, maka ketidakpercayaan itu tidak akan memberikan madarat kepada Allah, tidak akan memberikan madarat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jikalau banyak orang memilih untuk kufur, memilih untuk tidak beriman, maka yang dia lakukan, sikap yang dia miliki itu tidak sedikit pun berefek negatif kepada Allah, tidak pula berefek negatif kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi efek itu akan kembali pada dirinya sendiri. Ketika dia berpaling dari petunjuk agama, mereka tidak lagi mau mempedomani syariat agama di dalam hidup, dan di dalam dia menjalankan kehidupannya, maka dia akan menjalani kehidupan ini dalam keadaan yang tidak bisa tenang, sebab dia tidak mempunyai pedoman yang kokoh. Dan dia kelak di akhirat, sebagaimana yang digambarkan oleh Allah di dalam ayat yang ke-7, karena dia memilih kufur, maka dia akan mendapatkan azab yang berat, azab yang pedih. Pemirsa Abi TV yang saya hormati rahimakumullah. Jadi kekufuran mereka tidak akan menjadikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak sah menjadi utusan Allah. Kemudian mandat kerasulan dicabut karena mereka tidak percaya. Tidak demikian. Allah pun tidak akan dicabut kapasitasnya sebagai Tuhan. Dia tetap Rabbul Alamin, tetap penguasa alam semesta, tetap mengendalikan dan mengatur alam semesta, sekalipun banyak orang yang mengingkari dan tidak mempercayai terhadap firman-firman yang telah dia turunkan. Tidak sedikit pun kemadaratan yang akan berefek kepada Allah, berefek kepada Rasul, berefek kepada orang-orang yang beriman terkait dengan kekufuran
yang dilakukan oleh sebagian manusia. Semuanya akan kembali kepada dirinya. Lalu Allah sampaikan bagaimana keadaan orang-orang munafik itu. Fi qulubihim maradun. Di dalam hatinya itu ada penyakit. Hatinya sedang sakit. Hatinya tidak sedang baik-baik saja. Hatinya sedang ada gangguan-gangguan. Fazadahumullahu marada. Kemudian karena dia kufur, Allah menambah penyakit itu. Penyakit di dalam dadanya Allah tambah. Dia tidak sembuh atau tidak semakin sembuh, bahkan penyakitnya bertambah dan semakin sakit. Jikalau itu dikaitkan dengan keimanan, maka karena penyakit hati, kemudian dia memilih kufur, kemudian Allah menambah penyakit di dalam hatinya, maka dia semakin kufur, semakin jauh, semakin dia tidak lagi mengenali kebenaran yang Allah turunkan. Kemudian Allah sampaikan walahum adzabun alim, dan bagi mereka azab yang sangat pedih. Bima kanu yakdzibun, karena apa-apa yang telah mereka dustakan. Karena apa-apa yang dimaksud risalah Allah, yang dimaksud risalah yang dibawa Nabi Muhammad, yang justru mereka dustakan, yang justru mereka anggap dusta. Jadi mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Siapa yang bilang? Allah. Allah yang menguasai hari pembalasan menyampaikan bahwa orang-orang yang munafik, orang-orang yang di dalam hati mereka ada penyakit, kemudian Allah tambah penyakit itu sehingga dia semakin kufur, semakin jauh dari petunjuk Allah, maka mereka akan berhenti pada sebuah kondisi, akan mendapatkan azabun alim, azab yang sangat pedih, bima kanu yakdzibun, yang diakibatkan apa-apa yang telah mereka dustakan. Hadirin pemirsa ABI TV yang saya hormati rahimakumullah, termasuk ciri-ciri dari orang yang munafik. Wa idza qila lahum, jikalau dikatakan kepada mereka, la tufsidu fil ard, janganlah kalian berbuat kerusakan di muka bumi. Qalu, mereka mengatakan, innama nahnu muslihun, sesungguhnya kami ini adalah orang-orang yang melakukan perbaikan. Ala innahum humul mufsidun, kata Allah, tidaklah demikian, justru ketahuilah bahwa sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang berbuat kerusakan, walakin la yash'urun, tetapi mereka tidak menyadarinya. Ayat ini dan ayat berikutnya sampai pada ayat 20 itu menggambarkan bagaimana keadaan orang-orang munafik. Ketika Allah menjelaskan orang yang beriman, Allah cukup 5 ayat untuk menjelaskan mereka. Ketika menjelaskan orang kafir, cukup 2 ayat. Tapi ketika menjelaskan orang-orang yang munafik, maka Allah membutuhkan 13 ayat dan panjang agar kita mengetahui bagaimana perilaku orang-orang munafik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang yang beriman,
tidak menjadikan kita orang yang kufur, tidak pula menjadikan kita orang yang munafik. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.